Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Di depan saya ini adalah anggur Basanti. Usianya ini 3 bulan lebih ya dari tanam. Sekarang adalah fase pembentukan cabang tersier. Nah, hari ini saya mau bahas lagi tentang pupuk ya. Gimana cara saya memupuk agar pertumbuhan pohon anggurnya cepat seperti ini ya. Ini tergolong cepat ya, umurnya 3 bulan lebih, jalan 4 bulan intinya, mulai pembentukan cabang tersier. Jadi yang pertama mau saya jelaskan adalah untuk pupuk ini banyak versinya, banyak jenisnya juga. Jadi mau ngikutin cara siapa aja mupuk itu semuanya benar. Jadi bukan hanya di channel saya saja yang benar, tapi semua channel yang membahas tentang pupuk, kalau memang hasilnya bagus berarti benar. Berarti apa? Berarti memang banyak, istilahnya banyak versinya dalam memupuk ya. Yang penting tujuannya satu, yaitu bagaimana agar pohon anggur kita itu tumbuh berkembang dengan baik. Ininya seperti itu kalau kita bicara di masa pertumbuhan. Nah, ini pohonnya ya sudah mulai besar juga karena sudah dilakukan axle break di batang sekundernya, tapi ini kondisinya menjadi seperti ini. Saya liarkan dulu, memang sengaja saya panjangkan untuk jenis Basanti ini. Jadi untuk pertama sebelum masuk ke pemupukan ya, ini yang pertama mungkin yang pengaruhnya lebih besar adalah bukan pupuknya dulu, tapi lebih ke media tanamnya dulu ya. Jadi kalau anggur itu media tanamnya sudah ibaratnya nyaman ya, karena media tanam adalah rumah dari pohon anggur ini. Jadi kalau kita kasih pupuk itu hanya sebagai pendorong ya. Kalau medianya sudah bagus, pupuk adalah sebagai pelengkap unsur-unsur hara ya, yang selalu diberikan untuk ibaratnya memompa bagaimana agar pohon anggur kita tumbuh berkembang dengan baik ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi pupuknya pakai apa aja bisa ya. Kalau adanya NPK seimbang ya pakai aja NPK seimbang. Kalau ada yang juga ngajarin full organik juga silahkan ikutin aja, hasilnya bagus ya silahkan ikuti, berarti tidak masalah lah. Kalau saya pemupukannya memang menggunakan kimia dan juga organik. Jadi kalau menurut saya kedua pupuk ini memang saling melengkapi. Itulah kenapa di kebun mini saya selalu menggunakan kedua jenis pupuk itu. Jadi organiknya saya menggunakan POC. Nah, ini contoh pemupukannya ya. Kalau di sini saya sering ibaratnya bukan gonta-ganti pupuk sebenarnya, tapi lebih ke adanya pupuk apa ya saya gunakan aja. Yang penting satu, pemupukan itu harus rutin ya. Jadi kita harus rutin dalam melakukan pemupukan. Ya, saya seminggu sekali saya pupuk nih. Nah, kalau ini yang di depan saya ini adalah pupuk NPK 2577. Karena kebetulan ini sudah ada di sini di toko pertanian di tempat saya 2577. Saya rasa ini juga bagus untuk pertumbuhan karena N-nya ini tinggi ya. N-nya 25, kemudian P-nya 7, kemudian K-nya 7. Nah, kalau nggak ada ini, kan dulu saya sering ya menggunakan NPK 16 dicampur magnesium sulfat dan juga dicampur ultradap ya. Itu juga bagus, hasilnya juga bagus, pasti bagus ya. Yang penting rutin. Nah, ini sekarang saya kasih contoh untuk pemupukan yang pabrikan dulu ya. Nah, ini 2577. Jadi nggak harus pakai ini. Yang penting rutin pokoknya. Mau pakai yang seimbang juga boleh. Kalau mau pakai ini juga bagus ini karena N-nya tinggi. Nah, ini contoh, ini adalah 3 liter air. Ini saya kasih 1 sendok makan NPK 2577. Kemudian magnesium sulfatnya ini saya juga kasih setengah sendok aja. Setengah sendok makan ya. Sendok makan, kemudian tinggal diaduk ya sampai merata, kemudian diaplikasikan ke pohon anggur Basantinya. Nah, nanti selain pemupukan ini saya juga akan kasih contoh bagaimana pemupukan ya yang menggunakan organiknya juga. Nanti di pohon sebelahnya akan saya aplikasikan POC-nya. Nah, ini contoh aplikasi pupuk mingguan yang saya berikan pada pohon anggur Basanti ya. Ya, jadi pupuk itu memang
sebenarnya apa aja bisa, yang penting tujuannya sama, yaitu menyuburkan pohon anggur. Nah ini memang di beberapa pohon yang sebelah sini memang saya gunakan pupuk, mulai menggunakan 2577 ya, karena di toko pertanian tempat saya sudah mulai ada. Jadi saya rasa bagus ini untuk pertumbuhan karena N-nya tinggi ya, dicampur magnesium sulfat ya. Pupuknya mudah sekali larut, jadi nggak usah lama-lama juga, sebenarnya udah larut ya. Bisa dilarutkan di 3-4 liter air pokoknya. Nah sudah larut ya, tinggal diaplikasikan. Ini untuk satu pohon ya, bisa 1 minggu sekali. Nah ini kesini ya, ini pohonnya, pohon basantinya. Mau ditabur juga boleh ya, dibasahi dulu medianya sedikit, terus ditabur, terus disiram lagi air setelah setengah jam, itu juga sama aja larut. Nah ini contoh pemupukan di masa vegetatif nih. Kalau adanya NPK seimbang 16-16 sama magnesium sulfat, itu juga sama bagusnya, unsur hara seimbang. Tapi kalau ada 2577 juga bagus ya, karena N-nya lebih tinggi. Jadi untuk masa pertumbuhan saya rasa bagus juga. Yang penting rutin pokoknya, jangan nggak rutin ya. Nah ini contoh untuk pemupukan yang menggunakan pupuk pabrikannya. Nah kemudian kalau untuk lebih bagusnya sebenarnya, kalau teman-teman mau ya, jadi 1 minggu sekali itu dikasih pupuk itu, pupuk NPK ya, ke apa aja boleh. Nah kalau mau lebih bagus lagi, ini setiap tengah minggunya atau midweeknya, ini teman-teman bisa juga gunakan POC. Nah ini contoh, ini saya mau aplikasikan ke pohon sebelahnya. Ini memang yang selalu saya lakukan seperti itu, jadi diselang-seling antara pupuk organik dengan pupuk pabrikan. Nah, ini adalah POC urin kelinci nih. Ini saya fermentasi ya. Saya juga punya POC yang dari kue kambing. Untuk cara fermentasinya udah pernah saya buatkan videonya, udah lama ya. Buat teman-teman yang ketinggalan, ini bisa nonton video cara fermentasinya. Ya, jadi untuk kalau POC ini saya biasa gunakan ini hanya sedikit aja, yaitu 50 mili ya. 50 mili nanti saya larutkan ke 5 liter air. Nah, ini adalah 50 mili POC ya. 10 mili. Nanti airnya bisa dikasih 5 liter. Nah, ini adalah POC urin kelinci ya. 50 mili dicampur 5 liter air. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk 2 pohon ya. Jadi bukan untuk 1 pohon, tapi bisa untuk 2 pohon. Nah, sudah. Kemudian tinggal diaplikasikan. Kalau POC ini bisa digunakan di semua fase ya. Jadi mau fase pertumbuhan atau fase pembuahan, kasih aja seminggu sekali, itu malah kan bagus sih. Nah ini ya, kalau saya lagi rajin tuh tiap minggu saya kasih POC, tapi kalau enggak biasanya 2 minggu sekali. Ya minim-minimnya ya 1 bulan sekali lah, tapi tetap dikasih. Bisa untuk 2 pohon. Nah yang satu bisa untuk sebelahnya di sini ya. Ya, jadi selain pemupukan yang harus
rutin juga. Intinya pengendalian hama daun ya, batang, pokoknya semuanya harus terbebas dari jamur dan juga hama. Itu akan membuat anggur-anggur kita itu tumbuh dengan baik ya. Walaupun gak usah cepet-cepet, tapi intinya pertumbuhannya selalu bertambah, pucuknya selalu aktif ya, sulurnya selalu keluar. Nah, intinya seperti itu. Jadi karena kita membuahkan anggur itu bukan seperti lomba, jadi kita santai aja, kita bentuk percabangannya. Nanti percabangannya kita baguskan dulu, baru nanti kita bicara mau membuahkan anggur. Ini seperti itu, jadi harus telaten ya dalam pengendalian hama dan juga jamur, dalam pemupukan juga. Gunakanlah pupuk yang memang bagus untuk pohon anggur. Jadi pupuknya pakai apa aja boleh, silahkan. Pakai yang pabrikan, mau pakai yang organik atau full organik, semuanya itu bagus. Jadi tidak ada yang jauh lebih bagus, intinya semuanya bagus ya. Kalau pertumbuhannya bagus berarti pupuknya bagus. Jadi banyak versinya, silakan mengikuti yang mana. Yang penting konsisten. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.